Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Miftahul Rosyid dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang memulai grup. Memulai grup. Salah satu pertimbangan terpenting untuk sesi pertama adalah bagaimana memulai kelompok. Bagaimana pemimpin membuka sesi akan memiliki pengaruh penting pada nada kelompok dan tingkat kenyamanan para anggota. Pemimpin harus menyampaikan kehangatan, kepercayaan, bantuan, pengertian, dan hal positif. Ini adalah saat ketika anggota membentuk kesan mereka terhadap pemimpin dan menilai apakah menurut mereka kelompok akan membantu mereka atau tidak. Sayangnya, anggota terkadang keluar dari grup yang dapat membantu karena beberapa menit pembukaan membosankan atau mengintimidasi dan mereka mengabaikan pemimpin. Orang lain mungkin ditunda jika pemimpin secara tidak tepat menggunakan cara yang formal dan lugas di saat pembukaan. Untuk beberapa kelompok, pembukaan formal atau tegas adalah tepat. Tetapi untuk kebanyakan kelompok ini kurang efektif. Beberapa pemimpin membuat kesalahan dengan membuka ceramah kecil dan diskusi tentang isu-isu seperti peraturan untuk pertemuan untuk setiap sesi dan frekuensi pertemuan. Ketika 10 atau 15 menit dihabiskan untuk membahas masalah ini, banyak anggota yang bosan. Kesalahan umum lainnya adalah membiarkan pengenalan anggota memakan waktu terlalu lama. Beberapa pemimpin pula takut untuk memotong anggota, jadi mereka dengan sopan membiarkan setiap anggota berjalan selama 3 atau 4 menit. Ini membuat pembukaan yang membosankan bagi kebanyakan kelompok. Ingat, beberapa menit pembukaan sesi pertama sangat penting. Berikut adalah 8 kemungkinan pembukaan yang mencakup gambaran umum kelompok dan pengenalan anggota. Pilihan untuk membuka sesi pertama. 1. Mulailah dengan pertanyaan singkat tentang kelompok, kemudian lakukan latihan pendahuluan. Jenis ini mungkin yang paling sering digunakan pemimpin. Memberikan pertanyaan, pembukaan singkat yang dipikirkan dengan matang dan kemudian meminta anggota berpartisipasi dalam latihan pendahuluan. Hal ini mencegah para anggota untuk menetap dalam kerangka berpikir mendengarkan. Mereka menjadi aktif dan segera dengan cepat merasa bahwa mereka adalah peserta dalam kelompok daripada pendengar di kelas. Pembukaan ini sangat berguna untuk kelompok yang anggotanya tidak saling mengenal. Yang kedua, mulailah dengan pertanyaan pembukaan yang panjang tentang grup dan tujuannya. Kemudian lakukan latihan pendahuluan. Jenis pembukaan ini sering digunakan untuk pendidik atau kelompok tugas. Meskipun beberapa pemimpin menggunakan pertanyaan pembukaan yang panjang untuk terapi dan kelompok pertumbuhan juga. Pemimpin akan meluangkan waktu 3-4 menit pertama untuk menjelaskan tujuan dan format kelompok dengan cara yang menyenangkan, energik, dan kemudian dia akan menyajikan gambaran umum dari isi yang direncanakan selama beberapa menit. Dalam pembukaan ini, biasanya pemimpin akan memberikan informasi latar belakang
tentang dirinya dan pengalamannya memimpin kelompok. Alasan praktis menggunakan knock opening adalah untuk menarik minat anggota yang hadir ketika anggota lain belum datang. Hal ini penting untuk memahami bahwa pertanyaan pembukaan lama harus menarik dan informatif bagi para anggota. Jika membosankan, pemimpin dapat kehilangan anggota untuk seluruh sesi. Pemimpin harus berhati-hati untuk tidak membuat anggota bosan dengan pembukaan yang terlalu panjang. Dalam banyak kesempatan kami telah mendengar tentang para pemimpin yang berbicara selama 10-15 menit pada awalannya. Ini akan menjadi kesalahan besar. Yang ketiga, mulailah dengan pertanyaan pembukaan yang panjang, lalu langsung masuk ke konten grup. Pembukaan ini dapat digunakan dalam diskusi, edukasi, dan kelompok tugas yang anggotanya sudah saling kenal atau dalam kelompok yang minim berbagai secara pribadi. Pertanyaan pembukaan yang panjang digunakan ketika pemimpin merasa para anggota membantu penjelasan atau klarifikasi tentang isi atau tujuan kelompok. Pertanyaan opening yang panjang akan serupa dengan yang ada di opsi 2 di atas, di mana pemimpin menguraikan konten dan beberapa informasi tentang dirinya. Yang keempat, mulailah dengan pertanyaan singkat tentang kelompok, lalu masuk ke konten. Pembukaan ini akan digunakan ketika tidak ada perkenalan yang dibutuhkan dan tujuan kelompok sudah jelas bagi anggota. Ini adalah pembuka yang baik untuk banyak diskusi, edukasi, dan task group, apalagi jika pertemuannya singkat, misalnya 1 jam. Yang kelima, mulailah dengan pertanyaan singkat tentang kelompok, kemudian mintalah anggota membentuk pasangan. Para pemimpin dapat menggunakan pembukaan ini jika tidak diperlukan latihan pendahuluan. Pemimpin menggambarkan secara singkat kelompok dan kemudian anggota membentuk untuk membahas baik isi dari kelompok atau mengapa datang ke grup. Ini jenis pembukaan berguna ketika tujuannya adalah siap jelas bagi semua orang dan anggota yang cukup nyaman berada di grup. Ini juga berguna dalam jenis tugas pendidikan, diskusi, dan kelompok pendukung tertentu. Yang keenam, mulailah dengan pertanyaan singkat tentang kelompok. Para N memiliki anggota mengisi singkat bentuk kalimat selesai. Saat perkenalan tidak diperlukan menggunakan formulir pelengkapan. Send and seal adalah cara terbaik untuk membuka jenis kelompok tertentu karena cenderung membantu anggota fokus. Jenis pembukaan ini sangat membantu dalam memimpin kelompok tugas, kelompok diskusi, dan beberapa kelompok pendidikan. Ini juga dapat digunakan dalam kelompok pertumbuhan dan terapi ketika para anggota sudah saling mengenal. Yang ketujuh, mulailah dengan latihan pendahuluan. Memulai dengan latihan pendahuluan dan banyak pertanyaan tentang kelompok harus dilakukan hanya jika anggota memiliki gagasan yang jelas tentang tujuan kelompok.
Jika latihan pengenalan yang tepat digunakan, jenis pembukaan ini dapat memiliki tujuan ganda. Anggota dapat memperkenalkan diri mereka sendiri dan segera berfokus pada konten grup. Dan yang terakhir, yang ke-8, mulailah dengan pembukaan yang tidak biasa. Pembukaan yang menarik perhatian para anggota. Ada kalanya pemimpin mungkin ingin menggunakan awal yang kreatif untuk mendapatkan perhatian anggota. Terutama jika pemimpin percaya bahwa anggota terutama jika pemimpin percaya mungkin tidak berkomitmen untuk berada di grup. Bukan ini bisa menjadi peristirahatan dan bisa menjadi nada yang baik untuk sesi. Kami sengaja sedikit santai dan terburu-buru untuk memulai grup dengan topik manajemen waktu. Kami telah mengadakan percakapan singkat yang memanas sebelum kelompok dimulai. Ketika kami akan mengerjakan komunikasi setelah pertarungan, kami meminta anggota untuk berbicara tentang apa yang mereka lihat dan rasakan. Perkenal gagasan tentang orang-orang yang berasal dari status ego yang berbeda. Kemudian kita akan melakukan pendahuluan yang lebih formal tentang grup, aturan nama, dan sebagainya. The titik adalah bahwa para pemimpin mungkin ingin menggunakan pembukaan kreatif untuk mendapatkan anggota perhatian dan hoax minat mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Riani Widianti, NIM 181221087. Nah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu membantu anggota berkenalan. Nah, membantu anggota perkenalan itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu babak nama. Nah, di babak nama ini anggota diharapkan untuk memperkenalkan identitas mereka sendiri-sendiri, yaitu kayak nama mereka. Tapi waktu ini tuh lebih kayak terbagi, ada tambahan-tambahan. Nah, biasanya tambahan itu tergantung oleh pemimpinnya. Seperti kayak pemimpin menyuruh mereka untuk menyebutkan nama jumlah anak mereka. Terus seperti misalnya kayak jumlah anak mereka. Selain itu juga masalah apa yang sedang ditangani oleh dalam kelompoknya. Nah, yang kedua yaitu ronde pengulangan. Nah, di ronde pengulangan ini misalnya seperti anggota pertama menyebutkan nama dan anggota seterusnya menyebutkan nama anggota yang pertama, dan seperti itu terus. Jadi kan pengulangan. Nah, yang ketiga yaitu perkenalan diet. Nah, perkenalan diet ini perkenalan yang perkenalan antara pasangan-pasangan. Nah, di sini jadi kita harus memperkenalkan pasangan kita masing-masing. Dan yang keempat yaitu pengulangan diet. Nah, pengulangan diet itu tergantung grup. Tapi di sini tuh ditegaskan grup yang lebih kecil yang beranggotakan 7 anggota lah. Dan diharapkan antar anggota itu saling berkomunikasi selama 2-5 menit, ya, membahas tentang kok bisa sih di grup ini, terus apa yang diharapkan kalau ketika kita dalam grup ini gitu. Dan yang kelima yaitu penggilingan. Nah, di sini anggota yang lebih besar yaitu 12 orang atau 12 anggota atau lebih. Nah, sama kita di sini tuh bertukar pikiran antar anggota, dan seperti diharapkan untuk berbicara selama 4-5 menit
Ya ini tapi di ruangan yang berbeda seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Kabir. Saya dari PKL 5C. NIM saya 181221093. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pada slide membangun nada positif. Tugas pemimpin, membangun nada positif untuk kelompok. Yang pertama, menjadi antusias dan menarik bagi anggota. Kemudian yang kedua, memotong interaksi yang tidak bersahabat. Yang ketiga, menahan fokus pada topik yang menarik. Nomor 4, mengalihkan fokus ketika topik tidak relevan atau hanya menarik untuk beberapa anggota. Yang kedua yaitu memperjelas tujuan. Pemimpin memastikan bahwa tujuan kelompok diklarifikasi selama sesi pertama dan kedua. Kemudian klarifikasi sangat penting jika tidak ada wawancara screening. Kelompok dengan tujuan yang mungkin membingungkan, ada baiknya untuk mengulangi tujuan tersebut selama 2 sesi pertama. Sekian dari saya, Wali Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Istiqomah Sutardi. Di sini saya akan menjelaskan peran pemimpin. Dalam sebuah konseling kelompok, peran konselor adalah sebagai pemimpin. Perannya sebagai berikut: peran mengajar, peran fasilitatif, peran mengajar aktif, peran terapeutik, dan sebagainya. Biasanya konselor akan menjelaskannya dalam sebuah kalimat sebagai berikut. Izinkan saya untuk menjelaskan peran saya dalam grup ini, yaitu memberikan fasilitas berupa dorongan aktif kepada para konseli agar dapat mengeluarkan masalahnya dan bersama-sama kita dapat saling membantu dalam mencapai tujuan kita. Selain itu, saya juga memohon kepada para konseli agar dapat berpartisipasi aktif selama grup ini berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana grup akan dilakukan. Di sini konselor akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama konseling kelompok. Jika ada konseli yang tidak sependapat atau ingin keluar dari setelah kita menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam kelompok, maka kita juga sebagai konselor tidak dapat memaksakan konseli untuk tetap tinggal di dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Febiana dari kelompok 1 mata kuliah konseling kelompok dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep ke-7 dan ke-8 dari chapter 5 sesi pertama. Konsep ke-7 yaitu helping member verbalist expectation, atau dalam bahasa Indonesianya, membantu anggota menjelaskan harapan mereka dari grup konseling. Tujuan dari sesi ini yang pertama adalah agar konselor atau pemimpin itu bisa lebih paham dengan apa yang diinginkan oleh anggota kelompoknya dan juga untuk mengklarifikasi tujuan kelompok. Yang kedua, agar pemimpin dapat mengembangkan ekspektasi yang sejalan dengan tujuan dan menegaskan kembali ekspektasi yang tidak akan terpenuhi dalam kelompok. Contohnya, pemimpin. Oke, sekarang kita tahu lebih banyak tentang satu sama lain. Saya ingin masing-masing dari Anda berbicara apa yang Anda harapkan dari kelompok konseling ini. Kami akan bergilir dan mendengar masing-masing dari Anda. Lalu, salah satu anggota dapat mengatakan, misalnya Angela, saya hanya ingin berbicara dengan anak-anak seusia saya tentang memiliki bayi. Berbicara dengan orang dewasa sepanjang waktu sangat membosankan. Ada beberapa kasus yang sering dijumpai saat seorang konselor itu membantu anggota menjelaskan harapan mereka dari konseling kelompok. Salah satunya adalah jika ada anggota yang memiliki harapan yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan dari konseling kelompok. Di sini, tugas pemimpin atau konselor tersebut adalah mengingatkan anggota dan juga mengklarifikasi tujuan kelompok. Salah satu contohnya seperti ini. Misal Akira mengatakan kalau dia bergabung dengan kelompok dengan tujuan agar ada seseorang yang membantunya mengenai matematika. Sedangkan tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk mengetahui cara belajar, cara membuat catatan, dan cara menghadapi ujian. Di sini konselornya mengingatkan dengan cara seperti ini. Maaf Akira, izinkan saya menginstruksi. Dan untuk yang lainnya juga, tujuan dari kelompok ini adalah untuk membantu
cara orang untuk belajar, cara untuk membaca catatan, cara untuk menghadapi ujian. Jadi, jika ada di antara kalian yang membutuhkan seorang tutor, saya sarankan Anda tidak berada di grup ini. Jika Anda memang membutuhkan seorang tutor, saya dapat membantu Anda setelah sesi konseling kelompok ini. Ada juga kasus lain, yaitu apabila ada anggota yang mana mereka itu bersikeras dengan harapan mereka, dan mereka itu dapat mengganggu anggota yang lain. Seperti di contoh berikut ini, ada Dot yang mengatakan bahwa dia itu berharap di sesi kelompok ini membahas mengenai aborsi dan bagaimana cara untuk menghentikan anak-anak dari melakukan aborsi. Sedangkan tujuan dari kelompok itu adalah untuk mencegah agar tidak banyak anak-anak yang hamil. Jadi pemimpinnya itu mengingatkan seperti di akhirat tadi, tapi Dotnya ini masih bersikeras dengan mengatakan saya tidak bisa menerimanya, merupakan kewajiban bagi kita untuk menghentikan anak-anak melakukan aborsi. Apa yang harus dilakukan pemimpin? Yaitu dengan suara yang tenang. Pemimpin tidak boleh emosi ya. Di sini dia itu mengingatkan dengan contoh seperti ini. Saya ingin Anda berpasangan dengan seseorang yang tidak Anda kenal dengan baik dan mendiskusikan apa yang seharusnya kami diskusikan dalam grup ini. Aku akan bersamamu. Ada catatan, bila anggota tersebut atau Dot itu masih bersikeras dengan harapannya, konselor itu dapat mengeluarkannya dari grup. Kesalahan yang biasa dilakukan pemimpin di sesi helping members publish expectation, yang pertama adalah menghabiskan banyak waktu. Situasi ini dapat terjadi karena banyak ekspektasi yang bervariasi dari anggota, dan pemimpin itu merasa wajib untuk mendiskusikan masing-masing. Padahal pemimpin itu dapat membuatnya lebih singkat, yaitu dengan mengingatkan salah satu saja jika ekspektasi mereka sudah berbeda, dan juga memberitahu yang lain tujuan sebenarnya dari kelompok. Yang kedua adalah menanyakan harapan anggota ketika mereka benar-benar tidak memilikinya. Hal ini terjadi jika ada anggota yang diminta untuk hadir oleh baik itu sekolah maupun dari kantor mereka, atau dia itu hadir untuk menghindari kegiatan lainnya, baik itu kelas ataupun pekerjaan. Saya akan memberikan contoh. Misalkan setelah pemimpin itu mempersilahkan anggotanya untuk mengungkapkan ekspektasi mereka, ada anggota yang mengatakan begini, saya tidak tahu mengapa saya ada di sini. Mereka, mungkin maksudnya adalah pemimpinnya atau mungkin gurunya, menyuruh saya untuk datang. Atau ada juga anggota yang mengatakan, saya ingin membicarakan tentang hal musik karena saya hanya tertarik dengan musik. Padahal tujuan dari kelompok bukan itu. Atau ada juga anggota yang berkata negatif. Saya bahkan tidak tahu ini grup apa dan saya tidak tertarik untuk berpartisipasi. Apa yang harus dilakukan pemimpin jika dia itu menemukan kasus tersebut? Yang pertama, jangan emosi. Saat kita memimpin grup, kita tidak boleh emosi. Pemimpin atau konselor di sini adalah sebagai moderator yang mana dia itu harus tetap netral. Bila dijumpai kasus seperti ini, pemimpin itu tidak boleh menanyakan ekspektasi dari masing-masing anggotanya. Tapi pemimpin mempersilahkan apabila ada anggota yang memiliki ekspektasi untuk mengungkapkan ekspektasi mereka. Setelah itu, pemimpin langsung beralih ke latihan yang menarik. Jadi pemimpin itu tidak boleh memaksakan ekspektasi kepada anggota, tapi justru membuat anggota itu tertarik untuk tetap bergabung di grup. Meskipun alasan mereka berbeda untuk bergabung di awalnya. Yang berikutnya adalah konsep ke-8, yaitu drawing out the member. Jadi maksud drawing out atau mengeluarkan itu bukan artinya dia itu mengeluarkan anggota dari kelompok, tapi bagaimana seorang pemimpin atau konselor itu membuat anggotanya itu berkontribusi dan lebih terbuka pada kelompok dalam sesi pertama. Tugas pemimpin di sini yang pertama adalah memastikan bahwa setiap anggota itu memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Yang kedua, pemimpin tidak boleh memaksa setiap anggota untuk berbicara. Namun, pemimpin itu harus membuat anggotanya mau berbicara secara sukarela. Yang ketiga, untuk mengurangi kecemasan yang ada dalam kelompok.
Untuk mengurangi kecemasan tersebut, pemimpin dapat meminta setiap anggota itu untuk berbagi sesuatu. Namun, kadang ada beberapa anggota yang tidak mau berbagi selama sesi pertama. Dan di sini adalah tugas dari seorang pemimpin untuk membuat anggotanya itu mau berbagi dengan cara latihan tertulis. Contohnya seperti menggunakan skala. Jadi nanti pemimpin memberikan perintah, ada skala 1 sampai 10 dengan 10 sangat nyaman, seberapa nyaman Anda berada di dalam kelompok ini. Kemudian anggota dapat menulis jawabannya dan menjelaskan alasannya dia memilih angka tersebut. Dan ini dilakukan secara bergiliran. Jadi setiap anggota nanti akan dapat kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi dalam kelompok. Perkenalkan, saya Maya Murtiandi dari BKI 5C. NIM 181221117 akan menyampaikan materi tentang penggunaan latihan selama sesi pertama. Penggunaan latihan selama sesi pertama, latihan tertentu dapat digunakan untuk menciptakan kenyamanan, minat, dan keterlibatan anggota. Terdapat 3 latihan, yaitu putaran, angka 2 atau pasangan, dan penyelesaian kalimat atau latihan melengkapi kalimat. Yang pertama membahas tentang 1 putaran. Putaran adalah latihan penting yang digunakan untuk membuat semua orang berbicara atau membuat anggota berbagi informasi tentang diri mereka sendiri. Pertama, disebutkan 1 putaran nama, lalu putaran lainnya skala 1 sampai 10 pada beberapa masalah atau perasaan, seperti tingkat kenyamanan dalam kelompok, komitmen untuk berada dalam kelompok, bagaimana rasanya untuk bekerja dalam pekerjaan tertentu, dan seberapa besar stres yang dirasakan anggota dalam hidup mereka. Yang kedua, angka 2 atau pasangan. Digunakan untuk memberi kesempatan kepada anggota untuk berbicara lebih pribadi dengan satu anggota lainnya. Menciptakan suasana yang lebih nyaman dan seringkali memberi energi agar mau berbicara di depan seluruh kelompok. Anggota dapat dipasangkan satu sama lainnya untuk membahas reaksi perasaan, ide, jawaban, atau poin relevan lainnya. Kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini karena terlalu lama waktu yang digunakan dalam satu sesinya. Ketiga, melengkapi kalimat atau penyelesaian kalimat. Latihan ini memberikan dasar kepada anggota untuk berkomentar. Lalu, anggota tertarik untuk mendengarkan bagaimana tanggapan orang lain terkait menanggapi kalimat tidak lengkap yang sama. Contohnya, 1. Di grup baru saya merasa paling nyaman saat. 2. Di grup baru saya paling takut saat. Perkenalkan, nama saya Hasan Asyari, NIM 181221207. Di sini saya akan menjelaskan presentasi di slide terakhir, yaitu memeriksa tingkat kenyamanan. Yang dimaksud adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan anggota di forum konseling tersebut. Dan konselor dapat menanyakan tentang tingkat kenyamanan klien. Konselor memberitahu klien bahwa dia sadar dan mungkin ada beberapa kecemasan yang ada di dalam pertemuan tersebut. Konselor biasanya akan menggunakan kalimat, mari kita fokus selama beberapa menit pada topik kenyamanan di pertemuan ini. Dan si konselor akan bertanya kepada si klien dengan menggunakan kata, 1. Mengenai kenyamanan, kata atau frase apa yang paling menggambarkan perasaan Anda? 2. Pada skala 1 sampai 10, dengan angka 10 sangat tidak nyaman dan 1 sangat nyaman, bagaimana Anda menilai perasaan Anda dalam pertemuan saat ini? 3. Pada skala 1 sampai 10, dengan angka 10 sangat tidak nyaman dan 1 sangat nyaman, bagaimana Anda menilai perasaan Anda di saat kita mulai, dan bagaimana Anda menilai perasaan Anda sekarang? Yang terakhir adalah, adakah yang mau menjelaskan bagaimana perasaannya di grup ini?